Belum, Mbak? Izin Bapak, sudah terlihat ini slide-nya? Sudah. Oke, makasih Mas Pulung. Oke. Jadi teman-teman sekalian, pada hari ini saya mencoba untuk menyimpulkan memang ini sejarah awal mula dakwah Islam ataupun masuknya Islam di wilayah Nusantara di Indonesia yang kita kenal saat ini. Jadi memang bermulanya dari ujung Pulau Sumatera. Karena memang kalau kita lihat dari secara letak geografisnya pun ketika peradaban dari daratan Arab sana menuju ke sini dengan dulunya menjadi alat transportasi utama adalah kapal. Jadi ya letak yang sangat strategis itu ya berada di ujung Sumatera itu. Jadi kalau ingin masuk ke pulau-pulau selanjutnya, Pulau Jawa, pulau-pulau Papua, jadi mulanya pasti di ujung Pulau Sumatera ini. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan, yaitu bagaimana sih peradaban, bagaimana dari mulai masuknya. Jadi sebelumnya kita melihat dulu bahwa Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-13, yang lahir sebagai tonggak sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu. Kerajaan ini, Samudra Pasai ini merupakan hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang dulunya pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim sejak abad 7 Masehi sampai seterusnya. Jadi menurut Ibnu Battuta pun, kerajaan ini sangat berperan dalam mengislamkan daerah Jawa dan daerah di sekitar Selat Malaka. Adapun mazhab yang digunakan pada saat ini dalam hukum Islam yang berkembang di kerajaan Samudra Pasai pada saat itu adalah mazhab Imam Syafi'i yang kemudian dikenal di Indonesia sampai saat ini. Kita lanjut ke pembahasannya. Tapi sebelumnya untuk fase-fase yang tadi itu kami membaginya ada 4 fase. Mulai mungkin ada fase masuknya Islam ke Nusantara. Kita melihat nanti histori Islam Nusantara, kemudian pengukuhan hukum Islam, perkembangan hukum Islam, dan penyebaran di wilayah-wilayah Indonesia. Kita masuk yang pertama, kita melihat dulu histori Islam Nusantara. Jadi agama Islam ini diyakini sudah menyebar di wilayah Nusantara pada abad ke-13. Di mana penyebaran tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial, sudah berkelompok-kelompok. Sedangkan penyebaran Islam yang dilakukan secara individual oleh pribadi-pribadi belum berkelompok, ini sudah mulai terjadi dari abad ke-7 Masehi. Kalau abad ke-13 Masehi itu sudah berkelompok, sudah rame-rame orang untuk menyebarkan agama Islam. Tapi dari abad ke-7 Masehi sebenarnya sudah ada penyebaran agama Islam yang pada 13 Masehi itu dilakukan oleh para pedagang yang datang dari pantai Gujarat. Kalau kita melihat lokasi pantai Gujarat itu memang terletak di sebelah baratnya India. Memang letaknya ketika Islam ini disebarkan pertama dari Arab, mungkin ke daerah pesisir dulu, ke dekat laut, ke Yaman, dari Yaman baru mulai ke India, nah salah satunya di Gujarat. Dan adalah rombongan yang masuk ke wilayah kita, wilayah di Samudra Pasai pada saat itu, ujungnya di sini. Nah, kalau kita lihat di peta di sini, itu adalah rombongan-rombongan yang diyakini berasal dari Gujarat. Mereka itu dari barat India. Para pendatang ini dikelompokkan ke dalam 3 kelas masyarakat. Nah, yang pertama, orang-orang yang pertama datang ini ada orang-orang biasa. Yang kelasnya kelas bawah, ini termasuk pedagang kecil. Memang pada dasarnya mereka menuju wilayah kita Nusantara ini pertama memang untuk berdagang, namun juga diwarnai oleh keinginan mereka untuk
membawa ajaran Islam, yaitu untuk berdakwah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang terpelajar yang mendapatkan gelar syekh, yang pada saat itu mereka juga dianggap sebagai pemimpin agama, syekh-syekh, orang-orang yang sudah memang mantap dalam keilmuannya dalam hukum Islam. Ini golongan kedua. Kemudian golongan ketiga yaitu golongan Said, yang golongan ini merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Mereka ini berasal dari garis keturunan Said Basrah. Kemudian ada juga dari Said Ahmad Al-Muhajir, cucu ketujuh dari cucu Nabi Muhammad dari garis Sayyidina Hussein. Jadi para kelompok golongan-golongan ini, para imigran ini di Nusantara ini menetap di beberapa kota. Mulai dari pertama dari ujung Sumatera, kemudian ke kota Batavia, ke Pekalongan, ke Solo, ke Surabaya. Mereka ini memang hampir menyebar di seluruh Indonesia sampai ke Semarang, ke Pontianak, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat dulu dari periode-periode tersebut, dari literasi yang telah kami bacakan, kami mengkelompokkannya ada 3 periode Islam masuk ke Nusantara. Periode pertama yaitu diperkirakan pada akhir abad 1 Hijriah ataupun pada abad 7 Masehi. Yang pertama, dari periode pertama ini adalah rombongan ini berasal dari Basrah. Jadi dari kota yang merupakan sebuah pelabuhan yang dekat dengan laut di Irak. Ini terjadi pada zaman dinasti Bani Umayyah. Menurut catatan sejarah, terdapat 100 orang pendakwah yang dibawa oleh seorang pimpinan. Nahkodanya pertama mendarat, yaitu mereka pertama mendarat di Perlak, di Aceh. Sebelum Samudra Pasai, sebelum kita mengenal Samudra Pasai, sebenarnya di Aceh ini juga sudah ada kerajaan, yaitu kerajaan Perlak namanya. Cuman ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang menjadi kerajaan Islam pertama ini adalah kerajaan Perlak ini. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kerajaan Islam ini adalah yang pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Masing-masing punya pendapat sendiri. Cuman setelah kami bacakan, mungkin kerajaan Kesultanan Perlak ini tidak terlalu masyhur dinamakan sebagai kerajaan Islam pertama karena pada saat itu terjadi perpecahan. Ada yang bermazhab Syiah, istilahnya mereka menganut pemahaman Syiah, dan ada juga yang menganut Sunni. Jadi hukum Islam yang diterapkan di dalam kerajaan Perlak ini masih pecah, sehingga tidak ada suatu peraturan resmi, tidak ada suatu pegangan resmi, sehingga untuk hukum Islam pun tidak sebagus yang berada pada masa Samudra Pasai. Kemudian kita lanjut, yaitu periode kedua. Periode kedua ini diperkirakan yaitu pada abad 6 Hijriah ataupun 13 Masehi. Jadi rombongan ini dipimpin oleh Said Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, yang anggotanya merupakan anak cucu beliau sendiri, sebanyak 17 orang. Mereka ini tiba di Gresik, kemudian keluarganya juga yang lain berasal dari Campat Selatan. Dengan ini, menurut silsilahnya mereka merupakan keturunan Sayyidina Ahmad Al-Muhajir bin Isa yang berasal dari Hadramaut, dari Yaman. Itu periode kedua. Kemudian periode ketiga diperkirakan yaitu pada abad ke-9 Hijriah ataupun 16 Masehi. Rombongan ini terdiri dari 40 orang ulama keturunan Muhammad Wahid Mirbat yang berasal dari Tarim, dari Hadramaut juga, dari Yaman juga. Mereka ini tiba mengajar agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam, dan menetap di wilayah-wilayah di ujung Sumatera, kemudian di Pulau Jawa juga, di Kalimantan, Sulawesi, kemudian Bali, Nusa, dan pulau-pulau Nusa Tenggara lain-lainnya. Itu 3 periode masuknya Islam ke Nusantara. Selanjutnya kita lebih mengenal
kerajaan Samudra Pasai dan peradaban yang dibangun pada masa kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai. Pasai ini berasal dari kata kesangan, yang ada dua kota, yaitu yang pertama Samudra, ini agak jauh dari laut. Kemudian ada Pasai, Pasai ini pesisir, dia dekat dengan laut. Kalau kita lihat di peta ini, letaknya di daerah sini. Di daerah sini letaknya Samudra Pasai berasal. Sebelumnya yang tadi saya bilang sedikit, agak ke sini. Nanti setelah itu ada juga mungkin kita pernah mendengar Kesultanan Aceh. Nah, itu agak naik lagi ke sini. Kalau letaknya di sini di Banda Aceh. Di sini letaknya Banda Aceh. Kalau Samudra Pasai di sini, kalau yang Perlak tadi agak ke bawahnya sedikit. Memang pada masa itu sudah ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil, memang kelompok-kelompok yang dipimpin oleh beberapa orang yang terkemuka pada saat itu. Jadi kita lanjut. Jadi pertama yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai ini dikenal adalah Merah Silu. Jadi Merah Silu ini berteman orang Islam. Walaupun pada saat itu sudah ada orang Islam di Perlak, tapi di sini di Samudra Pasai ini Merah Silu ini sebenarnya bukan orang Islam. Orang yang mendirikan Samudra Pasai ini bukan Islam. Akan tetapi dia masuk Islam setelah berinteraksi dengan Syekh Ismail, seorang utusan syarif dari Mekah. Jadi pada saat itu di Mekah sudah ada kerajaan yang lebih besar. Kemudian beliau ini Merah Silu yang mendirikan kerajaan tidak beliau. Kemudian Merah Silu ini menyatukan kedua kota, yaitu kota yang Perlak ini nanti bergabung ke Samudra Pasai. Nah, kemudian setelah tadi Merah Silu ini masuk Islam oleh syarif dari Mekah tersebut tadi, oleh Syekh Ismail, diberi gelar sebagai Sultan Malikus Saleh. Nah, baru kemudian kita mengenal nama beliau adalah Sultan Malikus Saleh. Sebelumnya nama beliau adalah Merah Silu. Jadi sejak berdirinya Samudra Pasai ini dapat dipandang sebagai genealogi awal pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum negara di Nusantara. Nah, seperti dalam kisah Ibnu Battuta, penjelajah Muslim dari Maroko mempunyai catatan unik yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum Islam dalam sistem peradilan pada masa pemerintahan Malik Al-Zahir di Samudra Pasai. Jadi pada saat Ibnu Battuta itu datang ke Samudra Pasai, ini bukan pada saat kepemimpinan Sultan Malikus Saleh, tapi kepemimpinan setelahnya. Jadi Ibnu Battuta itu sangat mengagumi Sultan Malik Al-Zahir namanya. Pada saat Ibnu Battuta datang ke Samudra Pasai, yang menjadi Sultan pada saat itu adalah ilmu hukum Islam dan sebagainya. Pada masa itu, hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam peradilan untuk memutuskan perkara hukum yang masih terbatas, yaitu pada hukum fikih yang dikodifikasikan oleh ulama-ulama Timur Tengah dari karya ulama-ulama mazhab, khususnya fikih mazhab Syafi'i. Sebab menurut catatan sejarah, Kesultanan Samudra Pasai ini mengadopsi hukum Islam mazhab Syafi'i. Selanjutnya, mazhab ini diperkenalkan dan disebarluaskan di berbagai kerajaan Islam lainnya di tanah air pada masa berikutnya. Kita lanjutkan terhadap ada beberapa peradaban yang dibangun pada masa tersebut. Kami mencoba mengkelompokkannya, ada 3 kelompok ini. Yang pertama yaitu peradaban berkaitan dengan politik dan dakwah. Sejak berdirinya Samudra Pasai ini dan berkembang, ini terus berkembang menjadi pusat kekuatan politik Islam. Sekaligus ini menjadi basis Islamisasi. Dari keterangan tersebut ini menegaskan bahwa Samudra Pasai ini tidak hanya sebagai pemerintahan masa awal melakukan formalisasi hukum Islam di Nusantara. Namun lebih dari itu tersirat bahwa
Samudra Pasai sebagai pusat Islamisasi di Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dari para ulama mancanegara yang datang berdakwah ke Pulau Jawa dan ke daerah lain di Indonesia, ini terlebih dahulu singgah di Samudra Pasai. Samudra Pasai ini juga memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di tanah air, di seluruh tanah air. Karena Samudra Pasai ini, kerajaan Samudra Pasai ini banyak mengirimkan para ulama serta para mubalik untuk menyebarkan agama Allah ke Pulau Jawa dan pulau-pulau dan daerah-daerah lainnya di sekitar Malaka. Selain itu banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Samudra Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf. Beliau merupakan seorang sufi dan ulama penyebar Islam dari Afrika Selatan. Kemudian kita juga pernah mendengar di Jawa memang sangat dikenal Wali Songo. Wali Songo ini menjadi bukti eratnya hubungan antara Samudra Pasai dengan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Nah, Sunan Kalijaga ini merupakan menantu Maulana Ishak dari Pasai. Selain itu, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Cirebon serta Banten, serta ini kan ada beberapa wali songo, nanti mungkin lebih jelas oleh Bapak lagi. Kemudian kami juga coba membaca yang ada dikutip di buku Bapak, The History of Islam di Indonesia. Isinya ada mengisahkan bahwa salah satu sultan dari kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Zainal Abidin. Ini sultan generasi kelima dari Samudra Pasai. Ini beliau, Sultan Zainal Abidin ini, menikahkan putrinya dengan raja yang berada di samping wilayahnya. Ada kerajaan lain namanya yaitu Malaka. Nah, kemudian menikahkan putrinya dengan Sultan Iskandar Shah yang merupakan sultan dari Malaka. Kemudian Sultan dari Malaka ini mengutuskan dua ulama besar bernama Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Malik Ishaq yang bergelar Syekh Awalul Islam. Nah, diutuskannya ke Gresik. Yang kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim ini yang menjadi perintis penyebaran Islam di Pulau Jawa. Jadi terkait ini saya juga ingin share sedikit pengalaman kemarin ketika masih di Jawa. Seperti instruksi dari Bapak dosen kita juga, kalau ada pengalaman-pengalaman ke tempat-tempat yang berkaitan dengan paparan makalah, jadi agak saya singgung juga terkait Wali Songo dan Samudra Pasai. Nah, ini ketika saya pendidikan hakim dulu di Banyuwangi, saya kebetulan ditempatkan di Banyuwangi. Jadi pada akhir tahun 2019, 23 sampai dengan 26 Desember, karena pada saat itu diberi izin seluas-luasnya oleh mentor kami, boleh izin karena memang akhir tahun boleh izin sekitar 1 minggu. Jadi saya, teman-teman yang dari Jawa, mempergunakan kesempatan itu untuk kampung. Jadi saya untuk pulang kampung dari Banyuwangi ke Aceh itu butuh, kalau 1 minggu kurang, kemudian butuh biaya yang banyak. Jadi saya mau bermain ke Jakarta. Tapi jangan langsung ke Jakarta. Saya pengennya naik bus, caranya dengan mengunjungi makam-makam selama di perjalanan. Jadi saya memulai perjalanan saya di Banyuwangi sampai masuk ke seluruh yang makam-makam Wali Songo. Jadi ini ada, kalau ini tadi yang sempat disinggung, ini adalah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini kan yang kami singgung tadi, ini merupakan ulama besar yang diutus oleh Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini memiliki kaitan hubungan erat dengan Samudra Pasai. Nah, kemudian uniknya dari perjalanan kami ini ada di Sunan Ampel, ini di Demak, ini di Sunan Derajat, ini ada beberapa foto lainnya, banyak sebenarnya, cuma ini yang kami tampilkan. Uniknya, setelah
mengunjungi situs-situs ini, mengunjungi makam-makam Wali Songo, saya pada saat itu di akhir 2019 membuat caption upload di Facebook. Saya malahkan membuat captionnya begini, Samudra Pasai, Aceh, dan Wali Songo. Jadi tidak banyak referensi dan artikel yang kami baca, namun dari beberapa bacaan tersebut dan setelah ziarah makam Wali Songo meyakinkan kami akan besarnya hubungan antara kerajaan Samudra Pasai dan Wali Songo. Itu kesimpulan saya setelah berkeliling makam Wali Songo. Dan memang karena di setiap makam-makam itu ada makam-makam yang ada museumnya. Kalau ini ada museum, kalau Sunan Derajat ada museumnya, nanti di Sunan Ampel juga ada buku-bukunya, ada museumnya. Jadi memang ada seperti papan informasi menjelaskan sejarah-sejarahnya. Dari situ memang tergambar jelas hubungan erat antara Wali Songo dengan kerajaan Samudra Pasai. Kita kembali ke yang tadi, peradaban yang dibangun. Kemudian kita masuk ke peradaban yang dibangun yang kedua, yaitu terkait pertanian dan hasil bumi. Terkait pertanian dan hasil bumi, jadi di abad ke-13 ini hingga abad ke-16, ini Samudra Pasai merupakan wilayah penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia pada saat itu, dengan lada sebagai salah satu komoditas andalan mereka. Selain itu, kekuatan Samudra Pasai bergantung pada satu sisi lain, yaitu tempatnya yang strategis yang dimilikinya oleh Samudra Pasai. Suatu pelabuhan penting untuk pergi menuju ke Cina, dan di sisi lain juga kesuburan tanahnya. Wilayah kesultanan berada di sepanjang sungai hingga daratan tinggi pedalaman Gayo, Aceh Tengah, dan di sebelah pegunungan pegunungan Put Sago. Pegunungan yang di Aceh namanya ada pegunungan Put Sago. Kemudian kemakmuran dan kejayaan Samudra Pasai ini diberitakan oleh Odoric de Porneon, seorang pendekar Fransiskan yang mengunjungi kesultanan ini. Bahkan ia menulis beberapa kekayaan sumber alam daerah tersebut seperti beras, emas, tembaga, dan juga binatang-binatang. Kemudian panen padi dilakukan 2 kali dalam setahun di daerah daratan rendah sepanjang ini terjadi sekitar abad 14. Kemudian hasil hutan kayu dan kemudian lada membuat masyarakat ini bertambah makmur. Memang ada beberapa komoditas utama tadi seperti lada. Lada pada saat itu menjadi seperti emas saat sekarang, karena itu adalah sangat dicari oleh orang-orang Eropa juga dan memang menjadi komoditas utama. Kemudian ada juga beras, emas, tembaga, kayu. Itu terkait dengan peradaban tentang pertanian dan hasil bumi. Kita lanjut yang ketiga, yang perdagangan. Perdagangan ini sebenarnya memang agak lebih banyak tulisan-tulisannya karena memang cara para ulama dulu berdakwah yaitu dengan berdagang. Jadi pada masa kejayaan Samudra Pasai ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan menjadi pusat penyebaran Islam. Perkembangan ini juga didukung tadi oleh hasil bumi dari kejayaan Samudra Pasai seperti tadi lada. Kemudian Samudra Pasai ini juga menjadi penghubung antara pedagang Islam dari arah barat dengan pedagang Islam dari arah timur. Karena memang letaknya yang begitu strategis. Faktor pendukung lainnya ini terhadap kerajaan Samudra Pasai yaitu pada saat itu kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan letak kerajaan Samudra Pasai yang strategis di sekitar Selat Malaka ini menjadi jalur perdagangan internasional. Jadi keterangan mengenai masa kejayaan Samudra Pasai ini dijelaskan oleh Ibnu Battuta yang berkunjung ke Samudra Pasai sekitar tahun 1345 Masehi. Dalam keterangannya, Ibnu Battuta ini menyebutkan bahwa Samudra Pasai ini terdapat pelabuhan penting dan ada tempat pertemuan kapal-kapal dagang serta ada tempat bongkar muat barang dari barang-barang itu dari luar negeri, ada dari Cina, ada dari India dan daerah-daerah lainnya. Ibnu Battuta ini menjelaskan bahwa Samudra Pasai dengan kata Sumatera, seperti yang pernah dijelaskan juga oleh Bapak. Karena itu sampai sekarang kita pulau
memang dari tulisan Ibnu Battuta pun sudah ada Samatrah gitu ya. Kemudian terkait perdagangan ini banyak sekali memang literaturnya. Kemudian terkait penggunaan uang dirham emas. Jadi pada masa kemakmuran Samudra Pasai ini terjaga memang sangat lama hingga Sultan yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin. Kalau tadi Sultan Zainal Abidin sudah pernah kami sebutkan, itu Sultan Zainal Abidin pertama. Namun ini hingga Sultan Zainal Abidin yang terakhir disebutkan di antara banyak pedagang dari negara yang berbeda-berbeda daerah, ini banyak sekali pedagang Muslim di Samudra Pasai ini mereka juga berasal dari Turki, dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, dari Jawa juga ada, kemudian dari Siah, Kedah, Pegu, dan Beruas. Akan tetapi yang paling banyak pada saat itu adalah orang Bengali. Kemudian di sini ada catatan Pires mengenai Pasai sangat kaya yang mengizinkan kita melihat bahwa Samudra Pasai pada abad ke-16 adalah suatu pelabuhan perdagangan internasional yang penting. Sebagaimana Oderic de Verdowan mempertegaskan pada abad ke-14 tadi. Yang menjadi alat tukar perdagangan Samudra Pasai ini sudah memiliki mata uang emas, yaitu dirham, yang komposisi emasnya emas murni sekitar 70% emas murni. Jadi pada saat itu sudah ada yaitu alat tukar, yaitu dirham. Kita lanjut, ini udah tadi. Kita melihat dulu ada beberapa raja. Sebenarnya raja yang terdapat pada masa ini ada sekitar 20 raja. Cuman kami hanya menyebutkan 5 saja, yaitu nama-nama raja yang sempat terjadi kejadian penting juga. Jadi yang pertama adalah Raja Malikus Saleh. Ini merupakan pendiri Samudra Pasai. Kemudian ini sekitar tahun 12 Masehi, abad ke-12 Masehi. Kemudian ini raja kedua, ini raja pertama, ini raja kedua. Pada raja kedua yang merupakan memang masih anaknya dari Malikus Saleh, beliau ini sudah mulai memperkenalkan koin emas dirham tadi untuk sebagai alat tukar. Kemudian pada 1335 ini ada Malik Al-Zahir, Sultan Malik Al-Zahir II. Pada saat inilah berdasarkan catatan sejarah Ibnu Battuta mengunjungi Samudra Pasai. Kemudian Malik Al-Zahir ini beliau sultan keempat, generasi keempat. Kemudian ada Malikah Nahrasiyah. Ini merupakan masa kejayaan Samudra Pasai. Kemudian yang terakhir, sultan yang terakhir ini adalah Zainal Abidin yang keempat. Ini pada saat Zainal Abidin yang keempat ini Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kemudian Samudra Pasai ini masuk ke kerajaan selanjutnya yang lebih kuat, yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa peninggalan Pasai yang masih bisa kita lihat di museum-museum sampai saat ini. Yang pertama, kalau ini memang ada makam para sultannya. Kalau di buku Bapak itu di sini menjelaskan ada kemiripan antara makam Malikus Saleh Merasilu tadi dengan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Karena memang hubungannya sangat kuat. Kemiripannya, ukiran di batu nisannya memang ada sangat banyak kemiripannya. Sampai saat sekarang ini di makam ini letaknya yaitu di Gedong, sekarang Gedong Aceh Utara, banyak sekali terdapat makam-makam. Di antaranya ada makam Malikus Saleh, makam Sultan Al-Zahir, Tunku Sidi Abdullah Tajul Nilah, kemudian Tunku Pet Ploh, dan Ratu Al-A'la. Karena menurut yang saya baca juga ada dari 20 raja yang pernah memegang kekuasaan Samudra Pasai, ada satu raja, yaitu Raja Ratu Nurul A'la kalau saya tidak salah. Kemudian ada peninggalan selanjutnya lonceng Cakra Dunia. Lonceng Cakra Dunia ini merupakan hadiah persahabatan dari Kaisar Yongli yang berkuasa di daratan Tiongkok. Ini sekitar tahun 1414 Masehi.
Kaisar Yongli mengutus Laksamana Cheng Ho melawat ke Aceh untuk menjalin kerjasama dengan bidang keamanan dan perdagangan. Dan ini merupakan pemberiannya, hadiahnya sebagai tanda persahabatan. Lonceng ini sekarang terdapat di Museum Aceh di Banda Aceh. Ini besar nih bentuknya. Kalau kita berdiri, kalau saya panjangnya 165, kepala saya sekitar sini, sejajar dengan lonceng ini. Jadi memang besar lonceng ini. Kemudian lonceng ini digunakan untuk yang pertama kalau ada serangan-serangan dari laut. Itu fungsi pertama lonceng ini. Kemudian juga dimultifungsikan sebagai penanda masuk waktu salat. Dan pada saat bulan Ramadan pun lonceng ini digunakan untuk tanda buka puasa dan tanda imsak sahur gitu. Kemudian ada yang ketiga, ada koin yang tadi memang sudah diperkenalkan pada Kesultanan generasi kedua, yaitu Malik Al-Zahir, anaknya Malikus Saleh. Jadi dirham ini mata uang secara resmi yang digunakan dalam perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai. Ini sekitar tahun 1287 Masehi. Mata uang ini merupakan kepingan emas yang memiliki diameter 10 mm dan berat sekitar 0,6 gram. Nah, kemudian di sisi atas koin ini ditulis nama Muhammad Malik Al-Zahir yang merupakan penggagas pertama digunakan koin emas ini. Kemudian di sisi bawahnya ditulis Al-Sultanul Adil, Al-Sultan Al-Adil. Nah, itulah. Kita lanjutkan dinamika pemikiran hukum Islam pada kerajaan Islam. Jadi perlu kita ketahui bahwa Ibnu Battuta yang merupakan seorang penjelajah dari Maroko pada abad ke-14, ia melihat dan mencatat banyak perihal praktik Islam di Samudra Pasai. Berdasarkan catatannya, Sultan Samudra Pasai adalah seorang Muslim yang baik, yang menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, penduduknya menjalankan aturan ajaran Islam. Lebih dari itu, Kesultanan Samudra Pasai memiliki juga lembaga-lembaga keagamaan seperti Qadi dan Mufti. Kita akan mengikuti secara lebih rinci tulisan Ibnu Battuta dalam bukunya yang disingkat Arihlah. Tadi kami ada mengutip ini sedikit dari kitab Arihlah, dari bacaan kami di jurnal-jurnal. Ini langsung dikutip seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Battuta. Di sini dijelaskan bahwa ini perihal Sultan Malik Al-Zahir. Memang karena pada saat Ibnu Battuta berkunjung ke Samudra Pasai, yang menjadi sultan itu adalah Malik Al-Zahir, salah satu raja yang paling terkenal dan paling dermawan. Ia menganut mazhab Syafi'i. Ia mencintai para fuqaha yang datang ke pertemuan-pertemuannya untuk membaca Al-Quran dan mengadakan pengajian. Ia selalu berperang, terutama berjihad melawan para kafir. Ia sangat sederhana dan datang berjalan kaki untuk salat Jumat. Rakyatnya juga mengikuti mazhab Syafi'i. Mereka suka berjihad melawan orang-orang musyrik dan berperang dengan semangat bersama raja mereka. Mereka meraih kemenangan terhadap orang-orang kafir yang menjadi tetangga kerajaan mereka. Orang-orang kafir ini membayar jizyah untuk mendapatkan perdamaian. Ini gambaran yang digambarkan oleh Ibnu Battuta di dalam Arihlah. Ibnu Battuta juga menulis Sultan setelah salat Jumat ini mengadakan pengajian. Jadi setelah salat Jumat mengadakan pengajian yang ia kuasai di saat itu pengajian mazhab fikih, mazhab Syafi'i. Ini lanjutkan hingga masuk waktu asar. Nah, jadi dari teks ini tersebut di atas, ini memberitahu kita tentang hukum Islam dan penerapannya di Samudra Pasai. Kemudian kita melihat kontribusi ulama Samudra Pasai dalam membumikan hukum Islam. Jadi sebelumnya kita melihat dulu ada pola dakwah memang yang digunakan oleh para ulama pada masa itu untuk membumikan hukum Islam di wilayah Nusantara, terutama di Samudra Pasai. Memang ada banyak sekali cara dakwah di Indonesia. Salah satu itu mengapa Indonesia ini terdapat cara dakwah, karena menimbang penyebaran agama Islam itu sendiri tidak bisa dilakukan secara pasti dan langsung diterima.
bahkan membutuhkan tantangan. Di antara pola dakwah yang diterapkan oleh para ulama pada masa itu, yaitu yang pertama yaitu penyebaran Islam melalui pernikahan. Jadi pendakwah pada masa itu menikahi penduduk-penduduk pribumi setelah mengislamkannya. Salah satu tujuannya adalah untuk sebagai sarana penghubung dalam berinteraksi dan meningkatkan kepercayaan untuk mengislamkan keluarga istri dan kerabat-kerabatnya keluarga istri dan masyarakat sekitarnya. Ini merupakan salah satu cara ulama. Kemudian cara yang kedua, penyebaran Islam yaitu melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan ini dilakukan dengan metode contoh dan mengajarkan dengan cara memaparkan secara gamblang apa itu agama Islam dan bagaimana sebagai umat Islam itu harus berperilaku. Itu melalui pendidikan. Kemudian yang terakhir, penyebaran Islam melalui perdagangan. Orang zaman dahulu memang sangat suka berdagang. Jadi tak heran kita kalau berdagang dari wilayah satu wilayah lain ini sangat sering mereka lakukan untuk memang mengais rezeki sambil mereka menebarkan kebaikan, sambil berdakwah. Di mana dengan berdagang ini akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan menunjukkan contoh syariat Islam pada relasinya, pada hubungan-hubungan yang kemudian kita melihat kontribusi ulama juga. Memang sejak berdirinya kekuatan politik Islam di kerajaan Islam ini, ulama menjadi bagian penting dalam legitimasi kekuasaan di tengah masyarakat yang telah beralih menjadi Muslim. Sehingga setiap kesultanan biasanya mengangkat qadhi. Begitu juga di Samudra Pasai. Ada juga mufti hingga Syekhul Islam. Jadi bagi ulama, Syekhul Islam ini diangkat bagi ulama yang memang mempunyai pengaruh-pengaruh besar. Mereka ini tampil di tengah-tengah masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam, sebagaimana jabatan hakim dalam tradisi Islam sejak Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya di negeri Islam. Kalau dulu para hakim disebut dengan istilah qadhi. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan huruf yang disebut Arab Jawi. Memang pada masa Kesultanan penyebaran agama Islam di Aceh, mulai dari Kerajaan Perlak tadi, kemudian Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh Darussalam, ini banyak melahirkan ulama-ulama. Kalau kita mungkin sering mendengar siapa tadi yang sekarang menjadi nama kampus, Araniri, Syekh Nuruddin Araniri. Beliau juga merupakan seorang ulama besar. Tapi bukan pada masa Samudra Pasai, beliau ini generasinya itu pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian ada juga Syekh Hamzah Al-Fansuri, ataupun menjadi nama kampus juga sekarang, yaitu lakab beliau adalah Syekh Kuala. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang nanti kalau kurang ditambahkan sama Bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.